Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Yes. Kita akan mulai dari earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir di water sign untuk Pisces ya. Dan aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Sebentar lagi ada datang Aquarius. Sabar Aquarius, oke. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance atau persahabatan atau hubungan dengan keluarga. Just take how it resonate to your personal life. Kamu pasti akan langsung tahu aja ini arahnya kemana dalam aspek kehidupanmu kalau memang kamu resonate dengan bacaan ini ya. Aku hanya akan ambil 2 kartu guys untuk readingan urgent message. Yang pertama top of the deck yang akan menggambarkan energi kamu di awal minggu. Dan kemudian kartu kedua bottom of the deck itu adalah prospek atau kemungkinan yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Dan selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu nasihat atau clue petunjuk yang mudah-mudahan bisa membantu kamu menjalani 1 minggu ke depan dengan sebaik-baiknya. Oke, kita akan pakai deck yang ini untuk kartu oracle-nya. Aku akan shuffle kartu ini 3 kali saja lalu membagi 3 ya. That's all. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Tentu saja akan ada video extended ya guys. Masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan. Kita mulai dari earth sign dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Siapa yang perlu mendengarkan video extended? Ini guys, ada Taurian. Oke. Kemudian yang kedua air sign. Aries, Leo, dan Aries sign, fire sign. Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Aries, wow. Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, Gemini. Dan yang keempat ada water sign ya guys, Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Ini dia Scorpio. Oke, jadi untuk Taurus, Aries, Gemini, dan Scorpio, kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail tentang 1 minggu ke depan dan tentunya akan lebih banyak nasihat untuk kamu di sana, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, kalau ada masalah dalam mengakses video extended jangan sungkan-sungkan chat ke aku. Aku akan balas walaupun agak lambat balasnya, tapi mohon bersabar menunggu ya guys. Aku pasti balas kok. Yes. Oke, ayo kita segera mulai. Seperti biasa, minum dulu. Ini readingan panjang. Di atas 45 menit biasanya sih. Kita mulai dari earth sign yang pertama. This is the Hierophant, kartunya para Taurus ya. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada Justice, yang di bawah ada The Judgment. Wow. Wow 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 wow. Dua-duanya major arcana guys, berarti ini divine intervention. 1 minggu ke depan itu akan terasa kuat sekali campur tangan dari universe dalam kehidupanmu ya. Justice itu adalah keadilan. Dan kemudian judgment ini it's like announcement, pemberitahuan ke kamu mengenai perubahan situasi besar-besaran dalam hidupmu. I don't know why. Mari kita lihat nasihatnya dulu guys, kayaknya berat ini. Guidance, thank you very much. Oke, jadi Libra card ini ya, Justice ini kayak akan ada keadilan yang ditegakkan untuk kamu.
Oke, dan itu harus membuat kamu bergerak atau bertindak, Taurus. Nanti ini kayak kesannya terpaksa. Kamu males banget di 1 minggu ke depan ini untuk entahlah itu mengeksekusi guys, entahlah itu melakukan sesuatu. Kesannya itu kayak mager banget, udah gini-gini aja nggak masalah begitu. But this is a life changing, Taurus. Justice ini akan tidak bisa ditolak lagi dari hidupmu. Keadilan akan ditegakkan untukmu. Dan itu harus membuat kamu bergerak. Dan kamu akan, aku ndak mau bergerak. Kayak kayak digituin guys, karena ini the judgment begitu ya. Kalau kamu nggak bergerak, this life changing will never happen again. Dan kemudian petunjuk demi petunjuk akan datang katanya mengenai apa yang harus kamu lakukan dalam pergerakan tadi. Ya, Taurusnya akan males banget guys di 1 minggu ke depan ini, karena ngerasa kayak it's not the right time maybe ya. Mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, bukan waktu yang tepat untuk memulai bisnis, bukan waktu yang tepat untuk melakukan project tertentu, bukan waktu yang tepat untuk menjual ide ke perusahaan tempat kamu kerja. It's like very very slow energy, dan kemudian akan gitu dipaksa bangun guys untuk melakukan sesuatu, dan sesuatu ini akan memberikan life changing gede, versi besar, yang akan bisa kamu rasakan perubahannya di sepanjang tahun 2024. And look at this one, this is guidance. Akan ada bimbingan katanya untuk kamu dalam menjalani pergerakan yang diarahkan oleh universe tadi ya. Begitu the judgment datang, kalian itu akan bersikeras untuk tidak bergerak, Taurus. Kalian itu akan kayak memilih untuk santai dan tidak melakukan apapun, dan kalian tidak akan bisa melakukannya guys ya. Berarti akan ada masalah-masalah yang muncul pelan-pelan gitu, yang alus-alus masalahnya dengan munculnya kartu the judgment ini untuk membuat kamu terpancing untuk bergerak, yes. Karena kamu itu seperti banteng yang lagi males dan kemudian harus dicambuk, Taurus, supaya kamu bergerak di 1 minggu ke depan. Dan pergerakan ini masih akan berlanjut panjang aku lihat guys, tapi awalnya startnya itu dimulai dari 1 minggu ini. Oke, kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended ya. Justice datang bersama the judgment. Kamu akan menyesal kalau kamu nggak bergerak, Taurus. Kamu akan menyesal guys, because this is about a very big life changing dalam hidupmu ya. Oke, itu dia untuk Taurus. Kita segera teruskan untuk Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Sekali lagi, urgent message for the next 7 days untuk Virgo Collective. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Virgo dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, Eight of Wands, the Five of Swords. Oke. Kamu seperti diarahkan untuk melakukan sesuatu di 1 minggu ke depan, dan aku rasa mengarahkan itu universe, Virgo. Kamu akan mengalami vivid dreams guys. Kamu akan ngerasakan bahwa intuisi kamu tajam sekali. Kamu akan ngerasain bahwa ada yang mendorong-dorong kamu untuk melakukan sesuatu, tapi kamu akan meresponnya dengan persisten istilahnya ya guys, atau nggak mau gitu, karena yang disuruh untuk kamu lakukan ini bukanlah hal yang kamu sukai. Look at this one guys, this is the Eight of Wands ya, satu-satunya kartu di deck tarot yang tidak ada figur manusianya untuk deck konvensional. Kenapa begitu? Karena ini biasanya disebut sebagai jawaban atas doa ya. Jadi kamu mungkin berdoa Virgo di beberapa waktu sebelumnya, minta petunjuk, dan petunjuk datang, dan ini langsung masuk ke subconscious mind. Artinya akan langsung mengganggu alam bawah sadarmu guys. Kamu itu akan mulai galau-galau gimana begitu di awal minggu ini. You will know this message will take you out from your situation, a hard situation, problem. Mungkin ada masalah berat yang sedang kamu jalani, tapi yang disampaikan ke kamu ini kamu nggak suka guys. Bisa jadi berupa solusi dan kamu nggak suka solusinya ya, dan kemudian kamu akan bersikeras untuk tidak mengikutinya. Five of Swords, even though you are wrong, you are standing firm with your faults ya. Kamu tahu kamu salah, tapi kamu tidak akan bergeming dari kesalahanmu. That's the Five of Swords, the gil, bebal, Virgo. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu guys. Joy. Yang disampaikan oleh universe ini, yang akan datang dalam bentuk intuisi ini, mungkin akan berat untuk kamu lakukan, tapi akan membuat kamu senang ke depannya guys. Dari 1 minggu, ketika kamu 1 minggu ke depan gitu ya, ketika kamu mulai untuk menjalani yang diarahkan oleh universe ini, kamu akan langsung bisa ngerasain ketenangan hati, kegembiraan, ada keringanan tersendiri yang akan kamu rasakan begitu. Even itu bertentangan dengan
apa yang kamu mau, tapi step by step kalau kamu mengikuti arahan dari universe ini, katanya kamu akan merasa keplongan yang luar biasa dalam hatimu guys, because this is joy. Kalau kamu tetap bertahan dalam the five of sword energy atau the guilt tadi, ya berarti kedamaian yang hilang. Lagi pula kamu yang meminta ini, katanya Virgo. Kamu yang bertanya ke universe, what should I do? What's my next step, my next plan? Apa yang harus aku lakukan berikutnya? Gimana ini kira-kira? Kamu yang bertanya ke universe, universe jawab, katanya kamu nggak suka dengan jawaban universe dan kamu bertahan pada kesalahanmu. Kalau kamu merasa nggak nyaman di 1 minggu ke depan, bertahan pada pendirianmu atau persisten, so itu artinya kamu mengabaikan pesan dari universe ini, ya. Oke. Kadang-kadang begitu Virgo, kita bertanya sesuatu pada Tuhan dan kemudian jawabannya tidak sesuai yang kita inginkan, atau meminta petunjuk dari Tuhan dan kemudian petunjuk yang dikirimkan justru malah tidak seperti yang kita harapkan. Tapi apa boleh buat guys, selama kamu masih tipe orang yang percaya bahwa semua yang datang dari Tuhan itu adalah baik, you should do that, ya. You should do that. Oke. Kita teruskan untuk earth sign yang ketiga. This is the devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar saudara-saudaraku? Kok gelap ya guys? Gini aja berterang ya. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Di atas ada the Ace of Cups, di bawah ada the Death. Bodoh amat adalah pilihan terbaik untuk 1 minggu ke depan Capricorn, ya. Kamu terlalu banyak memikirkan sana sini, mempertimbangkan sana sini, overthinking about sana sini. Oke, dan begitu kamu take your power back to yourself, artinya I don't care, I don't give a fuck, I don't give a shit about that anymore. Kemudian ada perubahan masif yang terjadi di dalam hidupmu, dan tentunya menuju arah yang lebih baik ya. Capricorn, it's like releasing something guys. Akhirnya ikhlas pada sesuatu, akhirnya legowo pada sesuatu, tidak berjuang lagi, tidak mempertahankan apapun lagi, ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Dan ketika kamu melakukan itu, kamu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat ya. Jadi hati-hati untuk kalian yang sedang kebingungan apakah readingan ini untuk aku atau bukan begitu. Once kamu sudah mengikhlaskan, kamu ngerasa powermu bertambah guys. That's the Ace of Cups. Ace of Cups akan selalu bikin manusia senang, bikin tenang, bikin damai di hatinya. Kalau kamu it's like, ini sebenarnya love myself ya, kata kuncinya biar gampang untuk dicari tahu kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ini Ace of Cups. Love myself, I love myself. Kalau kamu misalnya sedang dalam praktik I love myself, loving yourself, dan kemudian kamu merasa senang, itu artinya the real Ace of Cups. Tapi justru malah kalau kamu ngerasa ketakutan, jadi makin lemes, jadi makin lemah guys, kayak merasa overthinking terus gitu, even kamu praktikkan I love myself, itu kemungkinan besar bukan Ace of Cups ya. Ace of Cups ini harus bikin kamu tenang ya. Apapun nanti yang kamu rilis, kamu lepaskan Capricorn, itu akan bikin kamu tenang katanya. Dan itulah kesempatan yang kamu berikan kepada universe untuk membuat perubahan besar dalam hidupmu guys. Oke. Perseverance, iya. Just enjoy the moment Capricorn ya. It's like you need atau you deserve that. Masa-masa tenang, masa-masa dimana kamu bisa damai, kamu membutuhkannya. Berarti ada perjuangan berat yang sudah kamu lakukan dari beberapa waktu sebelumnya Capricorn, dan tidak memberikan hasil guys. Tidak ada perubahan. Even kamu sudah habis-habisan berjuang, tidak ada perubahan. That's why you need to Ace of Cups atau take your power back. Step up, mundur, tidak berjuang lagi, supaya universe yang mengambil alih katanya guys. In any field of your life Capricorn, in any field of your life ya. Kalau nanti sesudah tidak melakukan apapun kamu merasa tenang, this is your reading, because that's the Ace of Cups. Tapi kalau mencoba untuk tidak melakukan apapun, lalu kamu jadi malah makin ketakutan, ini bukan readinganmu guys
ya. You need to do something berarti ya. Kamu harus melakukan hal yang sebaliknya, artinya berjuang lebih keras lagi begitu. Tapi setelah kamu lepaskan, aduh lega banget rasanya begitu. Nah, ini readingan kamu karena nanti universe yang akan ambil alih semuanya katanya dan dibuat untuk kebaikanmu guys. The Death adalah kartu The Real Transformation ya. Banyak di antara kalian akan saying goodbye ya, aku lihat Capricorn. Entah goodbye ke apalah itu guys ya. Entah goodbye ke apalah itu, but you will say goodbye. Ya, mungkin goodbye ke benda kesukaan kalian, barang kesayangan, atau goodbye ke tempat tertentu, goodbye pada kota tertentu, goodbye ke orang tertentu. But it will make a lot of fun within yourself. Oke. Oke guys, kok berat ya untuk Capricorn? Tapi semua air sign kesannya kayak ini ya guys, kayak apa? Kayak rilis. Let go. Oke. Selesai sudah untuk earth sign, kita lanjutkan ke fire sign yang hot. Hot. Kita mulai yang pertama dari Aries dulu ya. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Aries dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, the Nine of Cups, kemudian the Temperance. Kamu kayak dalam keadaan senang banget menunggu sesuatu dengan tanpa apa ya guys, no expectation. Itulah di awal minggu ini akan enak banget gitu nunggu sesuatu, tapi enak banget. Datang ya datang, nggak datang ya nggak apa-apa. Berhasil ya berhasil, nggak berhasil ya nggak apa-apa. Kalau nanti di awal minggu ini kamu ngebet banget pada sesuatu, entah dalam hal apapun itu Aries, maka ini bukan readinganmu ya guys, ini bukan readinganmu. Because this is general reading Aries, so many people listen to this video right now. Jangan dipaksain ya, karena the Nine of Cups itu kayak emotionally detached, secara emotion. Yeah, not doing anything, emotionally detached, duduk guys, santai, dan kemudian be happy, yang tidak dibuat-buat, alami, natural. Kalau kamu akan berada di state atau di energi seperti itu di awal minggu ini, maka di akhir minggu nanti guys, universe akan datang membantu kamu untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kamu inginkan. Karena kebanyakan di antara kalian Aries justru malah tindakan kalian memperburuk keadaan. Ada sebuah situasi gitu guys, you do many things ya, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, dan kemudian itu memperburuk keadaan. Karena kamu aktif sekali, powerful dalam melakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, the Temperance step back, nggak mau ikut campur. Jadi kamu harus berhenti melakukan ini itu tadi, dan kemudian Temperance datang, because this is divine intervention. Ciri-cirinya tadi supaya tidak terkecoh dengan readingan ini, ketika kamu berhenti melakukannya, kamu tenang, kamu senang. Malas, capek gua, lantak lah, ya udah, mau gimana pun jadinya begitulah nantinya, bodoh amat. Begitulah the Nine of Cups guys. Kalau kamu nggak bisa bodoh amat, maka ini bukan readinganmu. Jangan berhenti, lakukan lagi, lanjutkan. Itu akan beda rasanya. Ya. Oke, nasihat dari universe adalah clear your energy, katanya, with stepping back from your struggle, your problem, stepping back, clear your energy. Let the Temperance take care of that. Jadi itu kayak akan ada peristiwa yang dibereskan secara alami oleh Temperance di 1 minggu ke depan ya. Behind the scene. Kalau kamu tenang mundur dalam dari permasalahanmu ini di awal minggu ini, kamu bisa cleansing your energy, menenangkan dirimu. Capek gitu, nggak mau lagi deh gua gitu. Nah kemudian Temperance akan mengambil alih, dan kalau Temperance datang guys, tidak ada yang rusak, karena dia akan menjaga keseimbangan ya. Jadi kalau misalnya kamu selalu berusaha, contoh nih guys, menjaga supaya tidak putus komunikasi dengan seseorang, kamu selalu aja nge-text dia duluan, ngechat dia duluan, mencari-cari cara supaya dia
tertarik terus untuk melanjutkan komunikasi denganmu. Jadi chat itu jangka panjang, back and forth begitu guys. Kamu selalu sampai Google kamu guys cari topik yang bagus apa biar dia nggak diam begitu. Kalau di awal minggu ini kamu ngerasa lebih bagus gue diam, gue usah ngechat lagi, kalau gue duluan yang ngechat terus males deh gitu. Dan ketika kamu melakukan itu senang, rasanya tenang, this is your reading. Temperance yang akan membantu, yang akan menggeser, membuat ke balance atau keseimbangan ya. Yang awalnya kamu yang selalu duluan ngechat, maka dia akan mulai ngechat kamu duluan. Itu baru contoh satu ya. Baru contoh satu. Stop doing something that drain your energy, Aries, dan kemudian Temperance will take care of this sesuai dengan yang kamu inginkan. Clear your energy katanya di sini. Karena once kamu, contohnya tadi ya guys, tentang chat-chat tadi itu kan itu capek banget ya. Ketika kamu capek banget gitu, aduh kenapa sih gua harus gua mulu nih yang cari topik pembicaraan atau yang memulai pembicaraan, itu kan kamu kirim ke dia energinya. Jadi capeknya kamu itu dia bisa rasakan, makanya dia ngebalas chat kamu itu bisa lama guys, bisa sampai 2 hari kemudian. Karena dia ngerasain lelahmu itu, ikutan capek dia gara-gara kamu ngechatnya pun dalam keadaan capek begitu. Once kamu clear your energy, diam, dia akan datang kok katanya. This is balance ya, kamu akan melihat keseimbangan. Oh my god, ternyata ini orang perhatian sama gue. Nice. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended. Mudah-mudahan aku bisa bantu gimana cara clearing the energy tadi ya. Oke guys, kita segera lanjutkan ke fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ya. Yeah. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Knight of Wands, the Two of Wands. 1 minggu depan kamu kayak akan meninggalkan sesuatu guys. Knight of Wands ini kayak bergerak keluar karena kudanya ini, coba lihat guys, ke arah sini toh ya. Jadi kita dekatkan, kita letakkan di sini, keluar dari center of the reading ya. Kamu kayak meninggalkan sebuah tempat, meninggalkan sebuah rumah, meninggalkan kantor, meninggalkan seseorang. It's like in a hurry, buru-buru pergi, dan kemudian selama 1 minggu ke depan energimu adalah missing, longing, kangen berat. Dua-duanya adalah minor arcana Leo. Kamu yang bikin ya. Jadi perginya atas keputusanmu, rindunya pun atas keputusanmu. Berarti kalau kamu tidak pergi, tidak ada rindu. Ya nggak sih? Begitulah ketika minor arcana datang sekaligus, sekali dua dalam readingan urgent message, ini manusia yang bikin. Jadi kepergianmu harus kamu tanggung jawabi, dan longing atau rasa rindumu itu harus bisa kamu kendalikan. Karena the Two of Wands ini kangen berat guys. Oke, let's see the advice, generosity. Jangan lupa memberikan kesan baik atas kepergianmu katanya ya guys. If you are letting go of something, moving forward from something, leaving a situation, leaving a place, pastikan katanya kamu pergi itu meninggalkan kenangan yang bagus di 1 minggu ke depan. Semakin banyak kenangan baik yang kamu tinggalkan sebelum kamu pergi, akan semakin ringan rasa rindumu tadi, longingmu tadi ya. I don't know what this is all about. This is like Chariot guys, and this is a good thing to do. Kepergianmu ini adalah tindakan yang tepat, Leo. You cannot see why atau kayak keuntungannya saat ini, belum bisa lihat. Karena 1 minggu ke depan akan sedih banget bagimu, lebih sedih dari yang kamu bayangkan gitu. Tapi just be strong ya, tetaplah kuat. Aku paling cuma bisa bilang gini sama kamu Leo, kepergianmu adalah tindakan yang tepat. Kepergianmu adalah tindakan yang tepat. Jadi kendalikan emosimu tentang rindu-rindu, nanti bisa diberesin rindu-rindu itu ya. Kendalikan emosimu karena the Two of Wands ini mungkin akan menguras pikiranmu, bisa jadi akan berpengaruh pada kesehatanmu. Semua energi Wands guys, karena itu tentang passion, akan membuat lemah
fisik kalau tidak bisa dikendalikan ya. Rindu itu sampai ke dalam-dalamnya begitu. Kalau kamu bisa mengendalikan dengan baik, mudah-mudahan kamu bisa kan segera terbiasa dengan kepergianmu ini ya, karena telah meninggalkan atau keluar dari tempat atau situasi tertentu. But you will miss that place atau that person, siapapun itu yang kamu tinggalkan, kamu akan merindukannya katanya di 1 minggu ke depan ya. Oke, be strong Leo. Oke. Kita akan segera teruskan guys untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Segi, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, di atas ada the Nine of Wands, yang di bawah ada Hermit. Wow. Kamu seperti akan kesal sekali, Sagittarius, karena kamu tidak bisa lagi menanggung-jawabi sesuatu. It's like you are protecting something, Sagittarian, and you think that's a part of responsibility. Dan ketika Hermit datang, itu kayak menarik kamu dari semua usaha yang kamu lakukan untuk membuktikan pertanggungjawabanmu, atau untuk membuktikan bahwa kamu orang yang bertanggung jawab. Jadi kamu itu nanti seperti gini, I want to be in responsibility but I can't do that. Oh my god, what's wrong with me? Kenapa ini begini? Aku kan niatnya baik, aku hanya pengen bertanggung jawab, tapi kenapa nggak bisa jalanin tanggung jawabku? Hermit ini akan membawa kamu pergi dari tanggung jawabmu katanya. The Nine of Wands juga adalah kartu nafkah, Sagittarius ya. Kalian mungkin, ya namanya orang udah cari nafkah ya guys, tujuannya pasti baik dong ya. Ada yang mau ditanggung jawabi, entah apapun bentuk pekerjaannya itu guys. Mau dia rampok, pembunuh bayaran, atau apapun begitu, yang pasti I provide begitu untuk bisa jadi keluarga, bisa jadi orang tua, entah siapalah itu. Aku akan bekerja keras untuk bisa menanggung jawabi begitu. Tapi kemudian itu tidak bisa kamu lakukan lagi di 1 minggu ini. I don't know why guys. Nasihat dari Universe, Splendor. Wow. Oke. Kemungkinan yang kamu lakukan ini bukanlah cara yang tepat ya guys. Karena kartu near future-nya itu, kartu kanannya itu Hermit. Hermit itu kan membuat orang masuk ke masa solitude ya, atau menyendiri, dikucilkan. Kamu ngerasa kayak melakukan yang terbaik, tapi kemudian kamu nggak bisa berbuat yang terbaik lagi, lalu langsung nggak tahu harus melakukan apa lagi. Kayak begitu di 1 minggu ke depan. But the Splendor di sini justru malah tujuannya mempersiapkan kamu untuk bisa bertanggung jawab pada hal yang lebih besar. Ya. Iya guys. Jarang-jarang aku ngintip yang ke bawah lagi, bener. Aduh, congratulations ya Sagittarius. Untuk yang ngerti aja guys, aku nggak akan menjelaskan arti kartu itu. Untuk yang ngerti saja. Karena memang tujuan urgent message adalah menjelaskan 2 kartu saja. Aku agak kebingungan gitu, kenapa orang yang melakukan tanggung jawabnya kok dihalang-halangi gitu. Dan yang halangi Hermit gitu loh guys. Kecuali tadi ini kelihatan kartu minor arcana lain, mungkin kamu diganggu orang gitu. Kenapa ini Hermit ini ganggu orang lagi menjalankan tanggung jawabnya? Splendor. Ini maha kuasa, hebat, luar biasa. Dari 2 tangan jadi 4 tangan. Dari megang jutaan jadi megang ratus jutaan. Dan itu akan masuk ke masa Hermit. Kamu kayak kan di cut off dari sebuah
tindakan yang kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu bertanggung jawab begitu, di cut off pak gitu nggak bisa, dan akan masuk ke masa hermit di 1 minggu ke depan. Aku rasa cukup panjang Sagittarius, bukan hanya sekitar seminggu saja, dan setelah itu kamu akan keluar jadi emperor guys, sudah gitu aja. Apa itu emperor? Kamu akan dikasih project yang lebih besar, kamu akan dikasih kesempatan yang lebih besar, kamu akan dikenalkan dengan orang-orang yang lebih besar, kamu akan berganti circle pertemanan, kamu akan menanggung jawabi hal yang gede-gede katanya. Yang tujuannya adalah money, Ace of Pentacles. Aku udah ngikutin Sagittarius ini dari beberapa kali readingan urgent message guys. Di 2 minggu terakhir, ya aku rasa kalian itu sedang pembayaran karma. What the fuck is going on with you Sagittarian? Kalau kamu ingat aku sampai bilang begitu guys. Urgent message highlight masih tentang pembayaran karma. Dan ini masuk ke masa-masa dark night of the soul atau cleansing the soul, hermit. Itulah yang akan membuat a bigger chance for you. Amin ya Sagittarius. Oke. Berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita akan segera teruskan ke elemen berikutnya. Ada air sign ya. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini adalah kartunya Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini ada pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. This is the King of Wands. Dan kemudian the Five of Pentacles. Kesombongan kamu akan membuat kamu masuk ke dalam masalah besar katanya Libra. Aduh jahat banget sih Lore. Emang itu... Awal minggu ini kamu akan sombong banget guys. Orang mau nolong kamu, kamu nggak mau ditolong ya. Orang kayak menawarkan kebaikan hati ke kamu, kamu bilang, "Ups, stay away, jauh. Nggak suka lihat warna rambut lu bau." Kamu bilang begitu. That's the King of Wands energy ya. Dan kemudian the Five of Pentacles muncul di near future-nya. Kayak ada ketakutan yang akan datang di akhir minggu ini. Dan ketakutan itu bisa kamu hindari kalau dari awal kamu tidak terlalu sombong, tidak terlalu arogan. Inner knowing. Kayak ada yang berusaha untuk menyelamatkan kamu dari malapetaka Libra. You cannot see that guys. Ciri-cirinya nanti adalah kamu mengabaikan dia. Kamu kayak ngerasa apaan sih lu? Kamu kayak akan ngerasa sotoy lu. Kamu akan merendahkan, mengunderestimate orang atau sekelompok orang tertentu. Dan kamu akan tetap pada kearogananmu di awal minggu ini mengenai peristiwa tertentu. Ya, let's say misalnya contohnya gini guys. Di kantor ya, kamu lagi bikin project dan kemudian ada yang datang gitu ngasih tahu. Dan ini lebih muda dari kamu, kurang pengalaman. Kamu udah kerja 20 tahun di kantor tersebut, dia baru 5 tahun. Dan kemudian dia kayak mengomentari sesuatu atau mengkritik sesuatu. Dan kamu itu anti komentar, anti kritik Libra. Kita sama guys, tos dulu. Kamu bilang bodo amat lah, tahu apa sih kamu tentang ini bla 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 bla. Dan kemudian di akhir minggu ini ada masalah yang akan kamu hadapi guys, yang akan bikin kamu ketakutan katanya. Ask yourself, because the answer is about inner knowing. Kemungkinan besar kamu menolak yang tadi, yang ngasih komentar atau komplain ke kamu tadi itu gara-gara kamu melihat tampilan luar. Tapi kalau kamu tanya ke dalam hatimu, yang dia bilang itu benar guys. Tapi kamu nggak mau nerima. Apaan sih lu? Kamu kan bilang begitu katanya ya. Once you follow your inner knowing, terlepas dari siapapun yang mengingatkan kamu tentang your inner knowing, kamu akan keluar dari the Five of Pentacles. Because Five of Pentacles is minor arcana. Ini manusia yang bikin. Kamu ada di sini karena kamu yang bikin. Kamu bisa keluar dari sini atau terhindar dari sini pun karena kamu yang bikin. Dan angka 5 Pentacles itu bukanlah kartu yang baik guys, penuh dengan ketakutan dan keraguan-raguan ya. Oke Libra, jangan terlalu sombong guys di 1 minggu ini aja, please. Jahat banget gue. Kita akan segera teruskan untuk air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Geminul. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit.
to come to this reading. Please bless this reading. For Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Terima kasih. Queen of Cups, Three of Cups. Ini kayak kamu akan mengikuti maunya seseorang Gemini hanya untuk menyenangkan dia karena menurutmu dia istimewa. Dan yang akan kamu ikuti atau yang akan kamu lakukan untuk mengikuti atau kayak biar dia senang gitu, ABS asal bapak senang atau asal tante senang itu bukan hal yang baik. Kamu itu menganggap istimewa seseorang. Itu dia ya kalimat kunci yang pertama di awal minggu ini. Dan kemudian kamu akan berusaha menyenangkan dia, menarik perhatiannya, membuat dia kagum padamu, membuat dia merasa kamu istimewa dengan cara mensupport dia, dengan cara mengiyakan yang dia mau, dan kemudian yang dia mau itu bukanlah hal yang baik. Banyak di antara kalian akan jadi bucin di satu minggu ke depan Gemini, atau keluar dari diri kalian yang sebenarnya hanya untuk menyenangkan orang lain. Interesting. Kartu nasihat dari Universe Enlightenment guys, dari Universe Enlightenment. Di satu minggu ini katanya akan ada kayak inner voice dalam dirimu Gemini, dan itu akan membuat kamu seperti the Two of Pentacles atau the Two of Swords, tentang bagaimana harusnya memperlakukan orang ini. Salah satu dari the Two of Swords itu, pedangnya itu adalah mengikuti maunya dia supaya dia senang. Yang kedua adalah tidak mengikuti maunya supaya kamu senang. Choose yourself. Because this is not good for you. Kayak bertentangan guys. Queen of Cups ini membelakangi the Three of Cups. Bukan hanya tentang romance ya, bisa jadi teman-teman. Mungkin kamu berkenalan dengan seseorang ya, dan kemudian mereka tuh ngajak yang gak bener gitu Gemini. Kok aneh banget ya gitu. Gue nggak pernah deh mengikuti gaya hidup yang seperti ini begitu. Tapi gara-gara kamu pengen banget supaya bisa diterima di lingkungan pertemanan itu, karena the Three of Cups ini pun biasanya circle guys, circle sosial ya. Mungkin ada grup-grup tertentu yang akan kamu masuki, tapi itu bertentangan dengan siapa dirimu yang sebenarnya, dan itu nggak baik guys. Selain tadi bertentangan dengan kamu, juga nggak baik untukmu. Kamu mungkin akan kehilangan dirimu dan lebih memilih mereka, atau kamu akan kehilangan mereka lebih memilih dirimu. That's your the Two of Swords di satu minggu ke depan sebagai seorang Gemini. Dan kalau aku jadi kamu Gemini, makanya aku bilang I choose myself. Lebih bagus kehilangan mereka atau kehilangan dia kalau ini adalah orang tunggal nantinya ya, karena efeknya itu nggak bagus untukmu. Oke, this person or this couple of person kayak trying to make you out of yourself di satu minggu ini. Oke. Itu dia untuk Gemini guys. Kita akan segera teruskan ke air sign yang ketiga. Ada The Star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar? Kamu tadi nggak sabaran ya? Udah nembak-nembak aja. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Nine of Swords. Aduh, pusing mulu kamu Aquarius. Ya. Solusi yang datang guys, dan kemudian jalan keluar atau pencerahan, light at the end of the tunnel yang akan membawa kamu keluar dari pusingmu ini katanya. Banyak Aquarius yang kayak susah tidur guys di awal minggu ini karena masalah yang terjadi dari beberapa hari sebelumnya ya, atau mungkin dari beberapa waktu sebelumnya, bisa 2-3 minggu terakhir ke belakang. Ini kan overthinking sehingga insomnia guys ya, terlalu banyak yang dipikirin sehingga tidak bisa tidur. Mungkin akan sakit juga. Biasanya kalau orang yang Nine of Swords itu akan kena penyakit
kena sakit gitu deh ya, ada ngaruh ke fisiknya begitu deh. Tapi itu masa akan berakhir katanya, masa-masa pusing kamu ini akan segera berakhir sebelum minggu ini selesai. Karena the star datang. Be careful with the star, Aquarian. This is your card ya. Ini solusi yang tidak disukai oleh manusia. Satu-satunya solusi yang ada dan biasanya kamu tidak suka, guys. Katakanlah masalahmu misalnya entah apa gitu ya guys, yang bikin kamu the nine of swords atau overthinking, dan kemudian universe datang ngasih solusi, ini solusinya untuk kamu. Kamu akan lihat itu benar-benar menyelesaikan masalahmu, tapi kamu tidak menyukainya. Karena biasanya kamu punya option guys ketika the star datang, tapi option kamu tidak akan bisa diterapkan. Aku sih pengennya masalah ini terselesaikan dengan cara seperti ini, begitulah nanti yang akan kamu pikirkan. Walaupun the star dengan solusi versi kamu itu sama-sama menyelesaikan masalah, tapi the star begitu datang, maka akan mengunci solusi lainnya. Solusi lain tidak boleh terjadi, hanya ini yang boleh dipakai. Kenapa bisa begitu Reiko otoriter banget? Karena ini berkaitan dengan takdir guys. Semua major arcana itu kaitannya dengan takdir. Solusi apapun yang datang dari Tuhan itu pasti berkaitan dengan future, masa depan. Dan itu gak bisa diubah-ubah. Jadi this is not option. Bukan pilihan ini untukmu Sagittarius selain accepting. Harus menerima ini supaya kamu cepat-cepat keluar dari the nine of swords-mu ya. Walaupun mungkin nanti ini akan bikin kamu nangis solusi ini begitu, tapi this is the best solution for you. Yang kamu pikirkan solusi-solusi lainnya itu tidak versi terbaik, biar bagaimanapun ya, karena you don't know future Aquarius. Kamu tidak tahu masa depan. Sementara solusi datang dari star akan selalu terjahit dengan masa depan. Telan-telan aja dulu pahit-pahitnya, yang penting masa depan aman ya. Oke, protection katanya di sini guys, akan ada perlindungan untuk kamu datang. Berarti yang membuat kamu the nine of swords ini adalah ketakutan. Ya, berarti ada kelemahan di sini, kayak bikin gemetar gitu guys, kayak bikin keringat dingin. Tapi akan datang protection. Protection ini satu paket datangnya dengan the star card ini atau solusi ini, dan tidak ada pilihan lain selain kamu menerimanya. Because this is the only things that can protect you, the only solution that can protect you. Dalam bahaya kamu Aquarius ya. Semua yang diproteksi oleh Tuhan pasti lagi dalam bahaya, biar bagaimanapun. Semua yang dilindungi Tuhan pasti lagi dalam bahaya, terlepas kamu menyadari atau tidak. Dan solusi the star ini datang dalam bentuk perlindungan yang mungkin tidak akan kamu sukai. Ya, oke. Sorry Aquarius. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita akan segera teruskan ke elemen berikutnya, ada water sign. Dimulai yang pertama dari Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Kenapa masih ada the Three of Swords di sini Cancer? For Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada Hermit card, yang di bawah ada Devil. Oh my god. Cobaan ya guys, cobaan yang akan datang. Jeng 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 jeng. 1 minggu ke depan ini kayak gelap banget sama kamu Cancerian ya. Yang pertama gelapnya adalah dari Hermit. Hermit itu gelap guys. Dia tuh hanya membawa satu lentera. Ini semua darkness. Kalau kamu lihat latar belakangnya pasti darkness. Oke. Begitu juga dengan Devil, belakangnya pasti gelap semua ya. Jadi 1 minggu ke depan kegelapan, tapi kegelapan versi bijak, pinter, cerdas. Dan kegelapan ini versi addiction, candu, toxic. Oke. Jadi di masa-masa Hermit nanti, kamu tuh disuruh untuk sebenarnya mundur dari peradaban ini, Cancerian, di awal minggu ini. Kayak menghindar dari orang, nggak perlu banyak-banyak ketemu orang, fokus ke dirimu sendiri, nyepi mungkin guys, berpindah dari satu kota ke kota lain untuk sementara waktu begitu. But the devil will follow you. Even kamu di masa Hermit, kamu akan memilih untuk berurusan dengan devil ini. Misalnya kamu perlu menghindari seseorang guys karena toksik banget hubungan di antara kalian ya. Kemudian kamu memilih untuk memblokir ini orang. Itu pun masuk dalam mode Hermit. Dan kemudian dia nggak mau kalah dong. Dia beli nomor baru, dia langsung chat kamu lagi dan kamu balas chatnya. Kayak begitu.
versi sederhananya. Kalau versi orang kayanya, Cancerian mungkin akan pergi sebentar keluar kota guys. Let's say terbang ke Bali, menghindari seseorang karena hubungan sangat toksik mungkin. Harusnya masa-masa sendiri itu dimanfaatkan for healing gitu ya guys, sebagai hermit card, karena universe yang bawa kamu pindah gitu, menyendiri. Tapi nanti orang tadi akan nyusul kamu ke sana, ke Bali. Nah, kamu akan bersama dengan dia di Bali. It's like that ya. Kamu akan kalah dengan devil ini. Personal transformation ya. Bisa jadi yang akan kamu hadapi juga adalah dirimu guys ya. Ketakutanmu akan dirimu, ketakutanmu akan sifatmu, karaktermu, masa lalumu di masa-masa hermit ini nanti. Kamu akan banyak nangis deh di 1 minggu ke depan katanya Cancer, karena ini gelap banget guys. Kamu akan banyak merenung, kamu akan banyak teringat kembali masa lalu. It's okay. Kalau memang harus menangis silakan, karena menangis itu menurut spirituality juga adalah cleansing the soul. Itu kayak mencuci, air matamu itu akan mencuci jiwamu katanya ya guys. You will see the devil side of yourself. Sisi jahatmu katanya di masa-masa hermit ini. Tujuan hermit ini datang untuk membawa personal transformation ya. Biasanya kalau ini udah muncul guys, kamu tidak akan menjadi dirimu yang dulu lagi, Cancerian. Kamu akan menjadi orang yang berbeda setelah keluar dari masa-masa hermit. Be careful with this devil. Dia akan berusaha untuk membuat proses transformasimu ini gagal. It's like you belong to this devil, I don't know. Kayak devil ini merasa dia memilikimu. Kamu gak bisa lari dari aku, seumur hidupmu kamu akan bersamaku. Kamu gak bisa menjauh dari aku, kemanapun kamu pergi aku akan ada. It's like that. But the hermit itu tujuannya melepaskan, aku lihat. Mungkin akan dibutuhkan keberanian untuk bertindak, bersikap Cancerian di 1 minggu ke depan untuk keluar dari every toxicity in your life. Semua yang berbau racun, yang berbau candu, yang berbau nagih. Kamu harus berjuang guys. Masa-masa hermit ini adalah masa-masa yang tepat untuk melepaskan semua yang toksik tadi dalam hidupmu. Berat ya 1 minggu ke depan ya guys. Kamu gak dapat video extended ya? Ya mungkin memang banyak Cancerian yang akan harus menjalaninya dulu gitu ya, tanpa ada informasi tambahan yang perlu kamu ketahui. Because hermit is profesor ya. Dia tuh guru besar. Dia lebih pintar dari semua tarot reader yang ada di dunia ini. Trust me guys. Apapun yang aku bilang tidak akan pernah bisa sedetail dan sebenar yang dikatakan atau yang akan dikatakan hermit kepadamu di masa-masa gelapmu nanti di 1 minggu ke depan. Just listen to him ya. Untuk kalian yang sedang di masa sekolah sekarang guys, kayak ada yang kuliah begitu, 1 minggu ke depan ini akan ada dorongan yang kuat sekali untuk menghancurkan masa studimu. Be careful with that ya. Karena hermit ini profesor, seperti yang aku bilang, dia ini dosen ahli. Dan mungkin kamu akan berantem dengan dosen, mungkin kamu akan benci dengan dosen, mungkin kamu akan bikin masalah di tempat kuliah kamu, atau kamu akan mendestroy proses pembelajaranmu 1 minggu ke depan ya. Hati-hati bersikap, hati-hati dalam bersikap Cancer, oke? Kita akan segera teruskan guys untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the 7 of Cups, yang di bawah ada the 5 of Pentacles. Oke. Kamu akan mengerjakan terlalu banyak hal gitu, berurusan dengan terlalu banyak hal di 1 minggu ke depan Scorpio. Dan kemudian kamu gak akan bisa handle guys di akhir minggu ini. Kamu tuh kayak akan banyak mengiya-iyakan sesuatu atau dua waktu. Mengiya-iya, asal iya-iyain gitu. Misalnya teman kamu bilang, Scorpio, kita nanti weekend ke mall. Siap. Sambil main, kamu di kantor, siap. Kasih tahu gua aja jam berapa ya. Terus 5 menit kemudian datang lagi temanmu yang satu lagi. Scorpio, ke Bandung ya, weekend, udah beres semua, lu tinggal ikut. Siap. Dan kemudian datang lagi yang satu lagi, bos. Scorpio, ingat Sabtu kita lembur. Oke pak, beres. You will.
You will accept atau agree with so many things in the beginning of the week, dan kemudian di akhir minggu, hah, apa ini? Kamu kan bilang begitu karena tidak ada yang bisa kamu selesaikan, tidak ada yang bisa kamu tepati. Kamu akan bikin masalah di akhir minggu ini katanya. Contohnya misalnya dalam hal pekerjaan lagi ya, kamu asal terima aja. Bisa nggak ngerjain ini? Kata bos, bisa pak. Yang ini bisa nggak? Ini bisa, gampang. Temanmu bilang bantuin gua beresin ini, bisa nggak? Bisa. Kasihin semua ke kamu, bisa. Baru kamu kebingungan gitu ya. So jadi di awal minggu ini hati-hati katanya. Scorpio mengiya-iyakan, jangan sembarangan mengiya-iyakan guys. Kamu nggak sehebat yang kamu bayangkan di 1 minggu ke depan, oke? Make it harmony katanya. Beberapa di antara kalian mungkin kayak pengen menyenangkan orang aja, Scorpio. Agak jarang sih ya guys, tapi memang itu yang terlihat, itu yang harus aku sampaikan. Kayak pengen bikin orang senang aja, dan ujung-ujungnya kalian yang makan hati. Don't do that ya. Belajarlah untuk mengatakan tidak. Belajarlah untuk menolak, Scorpio, karena itu penting sekali guys ya. Power itu adalah dengan mengatakan iya dan juga dengan berani mengatakan tidak. Karena kamu akan kacau sendiri katanya dengan perbuatanmu di awal minggu ini nanti ya. Oke, kita akan bahas ini nanti di video extended guys. Mudah-mudahan nanti aku bisa bantu kamu ya. Yang terakhir guys, untuk water sign, this is the moon. Kartunya Bapak Ibu Pisces, apa kabar saudara-saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ya, ini dia pesan penting untuk kamu Pisces di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Ace of Swords dan kemudian The Tower. Wow. Ace of Swords ini adalah kartu perdamaian ya guys. Let's start a new beginning, okay? Please forgive me, yes I forgive you, and then I will please forgive me too, yes I will forgive you, begitu. Jadi kayak ada dua orang yang saling memaafkan dan kemudian berdamai. Sebenarnya kartu perdamaian bagus guys. Gak ada yang salah di berdamai. Yang aku lihat di sini menjadi masalah adalah ketika urusan berlanjut di antara kalian berdua. The Tower datang di akhir minggu. Kayak ada pengkhianatan, kayak ada penyesalan. Kok bisa-bisanya gue berdamai dengan lu, kok bisa-bisanya gue ngomong lagi sama lu, kok bisa-bisanya gue respon chat lu, kok bisa-bisanya gue terima telepon lu. Akan seperti itu Pisces yang akan kamu rasakan di 1 minggu ke depan. You will think this is a good sign. Ace of Swords itu akan selalu membawa rasa yang luar biasa gitu ya, yang akan bikin kita menang, karena kan ini victory Ace of Swords ini karena baunya perdamaian. Tapi you should not in a business anymore with this person. Belonging. Ya kayak tujuan dari perdamaian itu sebenarnya memanfaatkan Pisces. Kayak banyak trik in triknya. Yang jelas akan ada yang ngajak kamu berdamai di awal minggu ini. Dan menurut kamu ya udahlah ya, namanya juga kita mau baik-baikan di dunia ini, ngapain sih kita berantem, kamu iyakan. Dan setelah kamu iyakan, yang ngajak kamu berdamai tadi langsung ngerasa it's time to show up to Pisces about this hidden agenda. Dan kemudian mulailah minta tolong ini mungkin guys, atau ngajak kamu gimana. Dan The Tower ini it's not a good things ya, karena The Tower hanya datang ketika manusia berada di jalur yang salah. Kemungkinan besar kamu akan iyakan. Atau kamu yang minta maaf, jadi ngerasa kayak berdosa, bersalah begitu. Setelah minta maaf, jadi apa yang dia mau kamu iyakan, dan mungkin itu salah ya. Jadi kalau kamu mau minta maaf di awal Mei ini, aku rasa ditunda dulu deh. Ya, Ace of Swords ini ditunda dulu. Atau misalnya kalau seandainya dia yang datang minta maaf, jangan terlalu dekat ke dia ya, jangan terlalu langsung
kayak tidak pernah terjadi apapun di antara kalian begitu. It's okay, I forgive you, it's okay, thank you, begitu selesai. Tapi jangan banyak-banyak komunikasi, jangan banyak-banyak urusan, apalagi langsung janjian ketemu di mana gitu Pisces ya. Karena katanya ada niat-niat yang nggak baik. Antara kamu yang berniat nggak baik atau dia yang berniat nggak baik. Kamu yang tahu nanti situasinya gimana ya. Kalau kamu punya niat nggak baik ke dia, hati-hati, The Tower ini datang. Kalau dia nggak punya dia yang punya niat nggak baik ke kamu akan terpengaruh. The Tower datang. It's not like harmony between you and that party. Sedapat mungkin tidak ada urusan dulu di 1 minggu ke depan. Kalau misalnya tidak terelakkan, jangan sampai dekat banget. Oke? Oke guys, dengan berakhirnya readingan Pisces, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Halo Taurus, kemudian halo Aries, halo Gemini, dan halo Scorpio. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan gitu, atau kayak tergelitik guys, apaan sih maksud si Ray ini begitu, itu biasanya ciri-ciri kalau kamu resonate dengan readingan ini ya. Dan karena about the next 7 days, ya nggak sih? Kamu kan belum tahu apa yang akan terjadi 7 hari ke depan. Tapi kalau udah kayak digelitik-gelitik, apaan sih maksudnya nih gitu, kayak penasaran, itu ciri-cirinya kamu perlu mendengarkan ya, yang akan aku sampaikan di video extended nanti. Lebih banyak informasi tentang 1 minggu ke depan, dan tentunya lebih banyak nasihat. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan urgent message for the next 7 days untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.